Enak pakai bangkul. Ayo, kami. Mau bingung sih, udah sama orang nggak boleh. Lestari desaku, di mana Tuhanku menginspirasi lagu nyanyi bocah-bocah di kala utama nyanyikan pujaan untuk cerita kita tentang jaya Nusantara mengangkat sama jadi mengapa tanahku rawat kini wow untuk yang berdiri turun bernyanyi kembali ayo komen. Ono apa? Ora apa-apa. Komen ora apa-apa, ora apa-apa. Benar dia setelah meninggalkan gunung itu lagi. Ya perasaan saya di gunung itu, saya di gunung itu adalah ya lumayan enak. Terus makanannya enak. Tapi satu pasir apa? Mau buang air besar. Oh gitu ya. Nah dulu dari segi kondisi gimana? Masih kondisi udara di pepohonan. Oh pepohonan nih kita lihat ya. Iya. Terus? Ya sampai ke di toko. Oh ya. Apa? Ayo Bek, lu katanya mau komen Bek? Komen apa? Ya terserah. Jangan tanya dulu apa? Ya gimana kesan-kesan Anda setelah meninggalkan Gunung Kidul? Gunung Kidul ya? Mau kata gua tuh pertama. Terus? Sejuk banget. Asik. Terus? Asli enak. Makanannya yang dihidangkan. Terus? Topar kosong deh. Kalau kata Bondan itu. Oh iya, maknyus ya, maknyus. Lebih dari maknyus. Terus? Masalahnya kali. Air. Oh iya. Air juga. Terus? Mengagumkan. Oh. Meskipun tidur kayak di tentara. Terus mantep bersamaan kita tuh. Gila, bagus. Kondisinya gimana nih kondisinya? Kondisi alam. Ya, kondisi alam tuh gua rasa masih alami ya. Oh iya. Terus masih bisa dieksplor lebih jauh. Lebih bagus. Oh iya. Jalan kebersihan. Oh lihat jalan nih tuh. Jauh coba. Oh. Dari kota Jakarta tuh. Ya. Bedanya masih jauh. Kalau di sini bersih. Oh. Kalau di sana kotornya. Oh iya. Begitu aja. Ada lagi yang mau di sini? Ayo apa lu nanya apa? Aku jawab. Gimana kesan-kesannya nih? Malu terus di sini macam semuanya. Oh macam. Oh iya. Ayo. Mau jadi. Jadi. Ini. Mana ini? Ini ya. Cewek. Android dong. Oppo. Udah voyage kan? Bisa upgrade bang? Udah dong. Apa siapa? Android dia tetap. Mantap. Apa ceritanya? Android apa? Di mana? Ini gosok nih aku. Kalau itu bacon. Bagus.
Kau begitu sempurna. Jangan diserang lagi. Ya apa-apa. Terus gue deh. Nanti lagi. Oh, tidak bisa. Iya. Udah mau tidur, ngapain pakai tengah-tengah? Biarin. Ya, Mas Aldiana lagi mengabsen ini. Nah, ini dari absen tuh. Absen. Bawah. Oke, terima kasih Mas Aldiana. Halo, Bek ya, lanjut Bek. Lanjut, lanjut. Apa? Wow, ya Allah. Jangan keluar aja apa. Kamu itu pakai. Harus aku ada. Iya. Panu. Lubangnya. Jalan terjalan banget deh. Jalan. Lagi bawa puasa kan? Cok. Enak banget lah. Alami banget. Tetap aja bang, gak enak kalau jalan kaki jalan kaki. Tinggal ring aja. Kalau dengan dari kapan? Ngomongnya lagi nggak ramah. Cok. Sama Erwan. Erwan Jerman. Wah, sampai sini. Kalau tuh jawab. Wih, merah. Apa yang tenang ya, budok dulu. Ini kayak kamu. Kamera. Garap. Ngantuk mana? Ini kalau dibuat TikTok ini gambarnya di mana ya? Jadi respon. Selalu capek ah. Selalu capek ya. Kesebelasan. Wah, pemandangan di kota Indonesia. Wah, ketutupan pohon ini ngeling-ngelingin harusnya ditebangin nih pohon. Pejabat. Implementasi tuh. Mentang-mentang lega. Almost 10 menit. Yo, setelah ABG tua biar semangat. Musik. ABG tua, Mas. ABG tua. Lanjutin lagi. Oke.
Maskernya penuh. Kesempatannya jalan. Lasernya di ya, inilah puncak menuju lereng Merapi, Mas Marijan. Senyum banget. Inilah bekas dulu yang dihantam oleh lahar air panas ya? Nah, inilah kondisi sekarang saat ini yang saya temukan dari. Nah, inilah pohon-pohon yang bekas apa ya? Hantaman lahar dingin. Bahkan akar panas juga. Terus, nah, direkam dong. Ya, inilah bekas letusan Gunung Merapi. Yang tak jadi sejak akhir ya, Maret lalu. Hancurlah sekarang ini Desa Kinarjo. Pada rusak semua. Inilah bekas-bekas pohon-pohon yang tumbang akibat hantaman letusan Gunung Merapi yang dahsyatnya luar biasa. Maka saya dari kita dari kampus Unija akan menanam pohon. Saya menanam 3.000 pohon. Oh, 3.000 pohon ya? Ya, tapi bawahnya cuma 5. Oh, 5. Yang ada aja belum kita tanam. Yang lainnya kemana, Bang? OTW. Oh, oke, sip. Ya, kami dari Universitas Jakarta Bangkok. lagi menuju puncak Merapi. Pik, foto pik. Tolong ngirit baterai cuy. Cas Merapi juga itu. Gunung Merapi kita. ya nggak apa-apa bisa. Ngirit. Kalian kan masih ada. Ya, gua ada topnya nih. Iya, jadi gua agak irit. Nah. Jadi agak gitu. Per. Ya gua udah ngabisin video juga merah. Inilah kabut-kabut. Hanya berapa meter ini jarak dari puncak Merapi. Sepertinya orang-orang bergerombolan. Ingin sekali melihat puncak Merapi. Tangkringan ya? Yo. Iya, Pak. Desa Tangkringan ya? Hah? Minarjo, Pak. Ya, akhirnya kita sampai. Alhamdulillah. Sekarang kita mau menanam pohon. 3.000 pohon. Mari kita tanam. Pakai sepatu ya? Ya. Maskernya pakai maskernya. Ayo, turun. Ayo. Simutin. Sama antarku turun, Man. Keceng jangan lupa ya. Ya. Ya inilah. Ya, teman-teman satu persatu turun dari bis. Gila dinginnya. Minta ampun. Inilah jagoan kita. Gimana nih, Bang? Ayo, Bang. Oh, Mas. Bang Sarial. Lagi di video nih, Bang. Si Jerry. Kopek gue kan, Bang. Ntar dulu lagi direkam satu persatu. Ayo semuanya turun. Ayo. Satu persatu teman-teman kita turun dari mobil. Ya, inilah Mas Budi. Iya, mau pakai sana. Ada. Apa? Oh, nampaknya masih ada orang yang di dalam. Enggak apa-apa. Nampaknya di sini sangat dingin banget ya udara di sekitar Merapi karena sangat dekat sekali dengan jarak puncaknya. Yo.
Ya, inilah teman-teman kita yang lagi pada kumpul. Ya mau dari situ mana kelihatan langsungnya. Ah, tadi dulu iya orang. Kelihatan. Kakinya nggak kelihatan gitu. Ini. Full. Ini kelihatan nggak? Taruh. Enggak, gua lagi video, Bang. Ampun deh. Bisa diganggu. Ini, pegang. Aja, makasih. Ayo banget. Kupar kesel aja. Yuk, ngomong. Apa? Yo. Bang Topi, cowokku mana? Masker. Ada loh. Bek, lo coba Bek, tolong rekam dulu Bek, tidak sama Bek. Ini lagi direkam. Lo pegang aja. Nah, lo komen dong apa? Ini pegang nih. Yuk, sekarang kita menuju penanaman pohon. 1 juta umat. Fotoin gue sambil loncat, Per. Di sini pegang aja. Ayo, fotoin. Bagaimana terus? Siji loro telu. Diri. Kena nggak? Ya elah lo lagi ngapain tuh? Ini. Oh, Yuk, foto nggak yuk? foto dong aku. Ayo foto berdua, foto. Ih, keteknya. Nggak jadi alu Bang. Bang, rumah bang, ngambek, colek dikit. Aduh, colek dikit. Entar ketelan kurang. Jadi ngebikin. Awas, hati-hati. Nggak usah banyak komentar. Hati. Ini lagi video, Bang. Oh video? Iya. Direkam nih, sampai berapa menit nih? Dari mobil. Ketemuin dulu orangnya, jangan foto mulu. Iya. Ketemuin orangnya dulu. Coba.
Jarak dari puncak hanya sekitar 4 kilo. 4 kilo. Nanti kalau cerah bisa kelihatan. Puncak sini ya. Ya puncaknya di sana, nanti puncak Merapi. Kemudian pada tanggal 26 Oktober lalu, kemudian disertai letusan besar tanggal 5 November, 87 kakak yang berada di sini, ini semua perkampungan, itu habis di sapu awan panas. 4 km dengan kecepatan 200 km. Material yang datang sekitar 600 sampai 800 derajat. Sehingga rumah Mbak Marijan, ini kan rumah Mbak Marijan. Oh inilah rumah Marijan. Ini, di tempat inilah Oh yang di kota. rumah Mbak Marijan. Waktu itu Mbak Marijan bersama wartawan Sivanius ya, Wawan, dan anak saya namanya Tutur Priyanto, ditemukan meninggal di kita doakan surga khusnul khotimah. Ya, amin. Kemudian korban di dusun ini ada 32 orang. Dari 340, 10%-nya terkena awan panas. Oke, itu pintas. Kemudian mulai tumbuh apa? Semua tumbuhan tanaman keras habis. Yang baru muncul adalah apa ini? Rumput ya. Iya. Kemudian pisang. Kemudian apa itu? Kalau di sana bentul itu apa Jawa Timur bentul? Tales. Oh tales. Tales yang hidup tales. Kita mulai mencanangkan tanam dan tanam tanggal 21 November. Ketika semuanya habis, maka yang paling penting adalah kita mencoba untuk bangunan yang pertama kita bangun adalah Masjid Al-Amin. Itu belum megah ya. Jadi Mbak Marijan itu kalau dapat duit dari manapun kumpulkan jadi satu jadi masjid yang megah. Tapi habis tetap awan tak bersihkan. Demikian pula Masjid rumah pertemuan Dian Desa itu yang ada fondasi ya, bekas fondasi ya. Itu adalah bangunan bagus sekali, arsiteknya bagus, bunter, bulat gitu, kayak gedung MPR itu. Itu habis tersapu, materialnya besi-besinya terlempar sampai ke sana. Sampai lihat mumpung ke timur, ada gundukan batu-batu di atas, itu Kali Gendol. Oh Kali Gendol. Sering ya mendengar di televisi Iya. Kali Gendol. Kali Gendol itu dulu kedalaman 70 sampai 80 meter. Sekarang lebih tinggi dari permukaan. Buset. Yo. Kedatangannya tanggal 5 November. Jadi korup gitu ya Pak ya, udah nggak ada kali lagi ya? Tidak ada. Yang datang ke sini hanya 300 juta meter kubik. Lahar, material. Kemudian apalagi? Di sini sudah semua komunitas sudah melakukan tanam dan tanam. Yang penting hijau dan mereka akan berusaha kembali untuk hidup di daerah ini. Rencananya saya kerjasama dengan Universitas Islam Indonesia, Fakultas Arsitektur. Kita akan buat museum. Kita akan mulai kira-kira 2 minggu lagi di sekitar rumah ini. Mbak Marijan ini ya Pak? Museum Merapi. Museum Merapi. Jadi ini akan dibuat seperti semacam emplasemen gitu. Kemudian ada dioramanya, tapi tidak mengurangi keaslian. Kemudian mengadopsi kearifan lokal yang ada di sini. Di sepanjang tenda merah itu sampai di rumah ini akan sebagai emplasemen. Tipik. Itu tinggal kerana sini. Dan gardu pandang ada di sini. Halo. Kalau untuk pemukiman di sini menjadi daerah KRB itu ya. Kawasan rawan bencana kerja yang tidak boleh dihuni secara tetap. Tidak berapa kilometer? Dengan radius 10 km.
itu akan mengevakuasi 2.800 kepala keluarga. Jika ada yang tanya lahannya yang mau ditanam berapa besar gitu ah? Ini Mas Ono. Ya, nggih. Alhamdulillah Itu duwe tanduran nih. Dulu ya Ono. Sama saya lahannya akan ditanam berapa gitu Pak? Oh, saya. Nah, ini 2.800. Oke ya. Semua informasi sampean sebelum nanti bergerak acaranya. Habis ini break bangsa 10 menit Mas Ron. Ben corokan sih, ya toh. Oke. Nanti untuk tanam dan tanam Mas Tono. Ya. Apa saja jenis tanaman? Jeruk sama nangka Mas jambu. Jambu nangka. Nama saya Agus Yanto. Agak dulu sedikit. Apa? Seperti apa ini? Pendamping itu. Pendampingan. Saya orang sini. Saya mulai tahun 77 mulai. Saya bergaul dengan Kang Marga mulai tahun 77 hampir tidak pernah berhenti. Jadi 33 tahun. Ya, insya Allah rekor saya pegang Allah untuk Merapi tidak akan beres. 173 kali sampai tidak. Tapi nggak akan Merapi satu. Oke Pak. Ya. Ini sekitar sini. Terus nanti arealnya itu kita hijau itu akan kita buat nursery. Kemudian nanti kita ada rencana dari Mas Eko dan kawan-kawan, seandainya Allah menghendaki lain, kita akan siapkan di sini adalah sentra tanaman buah ya. Karena kenapa saya katakan Allah menghendaki lain? Karena perkiraan siklus Merapi 2 sampai 5 tahunan masih akan melewati. Sehingga kita tidak rekomendasikan untuk bangunan-bangunan yang sifatnya permanen. Mewah. Permanen boleh tapi eman-eman. Iya. Bagus ya. Iya. Biasa-biasa saja. Sehingga ketika mau diminta kembali oleh yang punya kan Allah yang maha kuasa, yang maha berkuasa. Itu kita tidak terlalu awal. Oke, itu. Oke, Pak. Kalau mau istirahat nanti di masjid atau mau jajan di tempatnya Mbak Mur sini, ya. Iya. Nanti makan siang di sini di masjid ya, Bu. Iya. Nanti akan dikirim jam rodo ngampet 12:30 nanti. Iya, itu makanya. Oke, sholat Jumat nanti di sini, habis sholat Jumat baru makan siang. Iya, Pak. Iya, Pak. Kemudian kalau sampean selesai tanam-tanam mungkin hanya sekitar 1 jam ya Mas. Di mana? 1 sampai 2 jam. Nggak arep Kemeringetnya apa? nggak arep do trekking boleh sih sana. Misalnya mau diteriak-teriakin nanti. Nanti tak kita bilang. sepakati aja mungkin. Tapi berombongan ya. Ada yang mandu ya nanti kalau mau trekking ya. Iya. Oke, gitu. Selamat datang, selamat bekerja, terima kasih dan lain-lain. Pokoknya salam sejahtera untuk kita sekalian. Iya. Merdeka. Iya, ayo. Ayo, depan. Yuk, saatnya nanam pohon. Saatnya break dulu. Break. Break. Ngopi dulu, nongkrong di ini. Datang tempat anak. Ya, inilah rumah Mbah Marijan yang dulu ditempati oleh beliau. Dan sekarang sudah menjadi tanah. Ngumpul. Enggak, mendingan ini apa? Foto view-nya rumah Mbah Marijan. Sini dulu. Tinggal saya, Tutur dan Wawan. Keluarganya Simbah saya evakuasi turun ke rumahnya Sigi di Jalan Kaliwang. Nah, mobil kita dibawa naik nanti untuk ngambil yang di atas. Ditemukan di sini nih. Nah, di sini si Mas Tutur bareng sama Mbak Marijan di rumah kecil itu posisinya Wawan Vivanyes di dekat mobil.
Oh iya. Ini tanggal 2. Mobilnya tanggal 29 dibawa turun ke sampean tadi. Saya waktu berhenti di atas tadi kan seperti yang ngomong sama orang di sebelah kanannya ada, dibawa turun ke sana. Tanggal 5 kena lah. Karena ada besar siklus 100 tahun. Siklus 100 tahunan inilah yang sebenarnya dikhawatirkan banyak orang. Kalau sampai dengan Merapi itu patah seperti bagian, runtuh seperti bagian, maka akan mengubah struktur iklim dunia. Karena hanya ada 2 gunung yang spesifik di dunia ini, yaitu Gunung Krakatau dan Gunung Merapi, yang dia mempunyai 3 tingkat perubahan. Jadi begitu patah sepertiga, maka 60 km. 60 km itu menyebar. Struktur iklim dunia selesai. Kalau itu terjadi sampai sama saya tidak lagi kita kan, atau saya terlambat 5 menit gitu di waktu itu ya kita nggak. Itulah. Nah sekarang posisi mereka, karena ini arsitek nih, melihat kondisi seperti ini, ada sekitar 2.800 kepala keluarga. Ada sekitar 2.800 sekian hektar yang sekarang 2.800 itu tidak punya tempat tinggal. 2.800 sekian hektar itu tidak bisa dipakai lagi. PR besar bagi. Sementara ini warga dari 2.800 kepala keluarga sedang dibuatkan istilahnya huntara. Hunian sementara. Nanti kalau mau turun mau lewat boleh. Sementara kira-kira seperti inilah teman-teman. Jadi tersebar di beberapa tempat. Ukurannya 6 kali 9. Satu kepala keluarga 6 kali 9. Mau kan? Bicara kalau katanya. Iya maksudnya untuk hubungan. Ada beberapa rumah satu kali. Kemudian pertanyaannya 2.800 itu mau dikemana? Karena itu hunian sementara. Hunian sementara kan? Ada beberapa opsi relokasi, ya. Kalau relokasi rumahnya atau dia menetap di situ sekalian apanya? Sekalian tempat untuk bekerjanya. Ya, aktivitasnya. Sorry, saya lupa. Di sini dulu subur sekali. Jadi profesi atau pekerjaan orang sini itu peternak, sapi perah. Nah, satu rumah itu minimal 3 sapi lah. Ada yang 8, ada yang 14. Mereka yang kemampuannya ya peternak. Laris Pak, cari aja. Profesi saya. Kalau dia berpindah ke bawah, dia mau kerja apa? Pertanyaan Anda nih, alih profesi, kemudian tempat tinggal. Ada satu pertanyaan lagi, lahan mereka ini mau dikemanakan? Ini menurut pemerintah, statementnya lewat BNPB dan pemerintah daerah akan diganti 37.500 per meter persegi. Murah banget. Tapi rakyat di sini akan menolak sampai titik darah penghabisan. Opsi yang kita tawarkan kepada BNPB, mereka pindah relokasi ke bawah, tapi mereka boleh kembali ke sini dalam kerangka sebagai tempat untuk mencari mata. Nah, itu aja. Tapi kalau dibeli kita akan tolak. Kalau mereka tinggal lagi di sini rawan ya Pak ya? 2 sampai siklus Merapi itu ada 2 sampai 5 tahunan. Itu siklus awan panas. Itu sekitar 3 sampai 7 kilo. Luncurannya. Di sini hanya 4 kilo ya. Iya. Tapi kan lewat jalur-jalurnya belum tentu. Dibagi Pak ya. Kemudian ada siklus 100 tahunan ya. Termasuk siklus 100 tahunan itu peristiwa Pralaya, Borobudur. Pralaya itu yang membuat kerajaan apa?
Mataram kuno berpindah ke Jawa Timur akhirnya menjadi Majapahit itu. Yang dulu hancur itu Pak ya. Sampai menimbun Borobudur, Prambanan tertimbun itu siklus 100 tahun. Jadi Merapi ini kalau tapi nggak jelas. Merapi ini dalam sejarahnya paling tidak ditemukan ada 2 Merapi purba. Jadi pra Merapi. Kalau Merapi yang ada sekarang adalah Merapi baru. Ini Merapi ada di ujung sebelah kanan sana sama Turgo Plawangan. Ayo. Wah. Jujur kesempatan ini. Wah, bahaya nih. Baru kali ini gua bawain dompet. Itu nyewa. Ayolah, yuk. Mas, Bro. Ayo. Hei. Nope. Ya inilah anak-anak dari Universitas Jakarta yang lagi menanam pohon. Enggak, saya lagi di video. Inilah Mas Budi. Sekarang lagi nanam apa nih, Mas? Oh ya, ini pohon. Pohon apa ini? Kita lagi nanam duit, kali aja tumbuhnya pohon uang. Oh, amin ya rabbal alamin. Oke. Awas nih. Wong sugih. Udah. Ini udah. Oh iya. Udah Setelah di nanam ari-ari. Iya. Itu bisa ngalir. Ini dengan kedalaman Oke. berapa meter gitu? Kira-kira 50 cm lah. Ketemu tanah. Setelah udah 50 cm, masukkan tanamannya ke dalam. Tunggu dulu ini sampah Itu apa itu? humus dulu, humus. Oh, humus. Humusnya coba dong. Dulu haus ya. Coba dong. Belum apa-apa kan? Oke, setelah tanah. Yo. Oke, siap. Kita terus ini nih. Briefing. Pertama atas kejayaan dari teman-teman, kebetulan hari ini penanaman banyak sekali, jadi maaf kalau ngalor ngidul. Gak apa-apa, Pak. Ini kita dari tim penghijauan lereng Merapi, kebetulan ini kawasannya Kinarjo, kita yang pendampingan juga. Fokus sini nanti untuk kawasan wisata, Mas, jadi ama agro. Jadi di sini nanti teman-teman fokus tanam bibit jeruk, Bu. Kalau yang kemarin bantuan dari teman-teman kita realisasikan untuk bibit nangka, jeruk, sama jambu. Nanti kalau mau bantu tanam jambu bisa, tapi agak salah sana. Nanti kita selesaikan fokus jeruk di sini dulu. Iya. Itu nanti tolong buat lubangnya. Yang jelas kalau yang pasir nggak usah. Yang pasir, kalau pasir pasti mati. Nanti kita cari yang tanah aslinya. Tanah asli yang itu nanti lubang paling enggak 4. Semua dong. Bukannya bagi dua. Wid. Gue video. Terus di tangan enggak? Ya elah. Yuk tadi. Yuk, macul. Pak. Ada dong, tolong. Oh, ini pakai ini nih. Tuh, itu kan dari ini. Tinggal langsung shoot aja, Pak. Nah, ya.
Kang Macet. Sok, Pak. 1, 2, 3. Sip. Deh. Mana lagi nih? Yang lagi 6. Oke, sudah selesai. Terus banget loh, Wid. Videoin ya, Mas? Terus ini. Nggak. Cobain gue dari tadi manjur. Tenaganya mana? Mana tenaganya? Emang nggak ada? Nih lihat contoh. Tanggulan sedang dilakukan. Mau gali mayat, Mas. Bukan. Pupuk. Aku. Ya, harus Belum. 40 cm nih. Belum. Jadi udah 40 cm belum tuh? Sudah ada. Udah ada, Wid. Yang penting ini jangan ketutup nih. Iya ya. Sok. Masukin pupuk. Setelah selesai, nih masukin tanaman. Lagi pupuk lagi. Enggak, ini dulu terus pupuk setengah lagi, Mas. Jadi pupuk lagi. Terus lah. Ini agak diangkat dikit. Nah, udah. Ketutupan nih. Nah, batas ini. Sini aja. Oke, selesai. bagian pupuk, Pak. Kalau nginep enak aja. Nah, Mas. Itu ada akar anu nanti. Akar kecil. Matiin dulu takutnya nanti gak Akar apa tuh? dulu. Tarik lagi, nah itu pinggirin. Orang ya sama aja juga. Selek kambingnya dulu. Hanya dulu juga dengan semua tuh. Siti Gue tahu sosial lu tinggi. Tapi lu harus bisa jadi teori baru praktek. Ini. More-more nih. Kalau nanam tuh paling bagus pakai tangan. Macem ya cepat berbuah. Saat 10 tahun kamu ngajak ke sini sama anakmu ya. Iya. Mau tahu, Bu? Iya. 10 tahun lagi saya udah Paling 5 tahun udah pulang. aman. Kamu ke sini bawa anak. Mantul. Bapak dulu. Bapak juga nanam sini. Foto lagi. Iya kan? Mengajarkan anak. Foto lagi. Katanya pakai tangan. Kan dipantetin temper. Ini Bu, hasil itu. Dari Universitas Unija Jakarta sedang melakukan reboisasi di Gunung Merapi, juru kunci Mbah Marizal. Apa yang ada lakukan dengan kejadian seperti ini? Ya, inginnya di apa? Perbaiki lagi. Hutan lindung. Solo bergelar Pakubuwono, Yogyakarta ini Hamengkubuwono. Solo kakak, Jogja adik.
Pakubuwono kedua dan Sultan yang satu ini adalah putra Amangkurat keempat. Jadi ayahanda ya Sultan Hamengkubuwono yang ke-1 dan Pakubuwono yang kedua adalah Amangkurat keempat. Ya. Kemudian Keraton Mataram Yogyakarta dibangun pada tahun 1756. Keraton Mataram Yogyakarta dibangun pada tahun 1756. Dan ini keraton dulu aslinya terbuat dari kayu maupun dari bambu, aslinya ya. Tetapi di sini keraton oleh Sultan yang ke-8 disempurnakan, artinya keraton ini dipugar atau direnovasi, dan ini dimulai pada tahun 1921. Keraton direnovasi atau dipugar mulai tahun 1921 selesai 1934. 1921 selesai 1934, kurang lebih 13 tahun. Ya. Kemudian Keraton Mataram Yogyakarta ini menghadap ke utara. Keraton menghadap ke utara. Panjangnya keraton 1 kilometer. Keraton menghadap ke utara. Panjang keraton 1 kilometer. Luasnya keraton ada 14.000 meter persegi. Ya, 14.000 meter persegi atau ya 14.000 meter persegi ya, atau dikelilingi benteng 1 kilometer persegi. Jadi kalau kita di bawah kita akan melihat lapangan atau alun-alun ya. Baik. Dari sini saja ya. Jadi di depan keraton terdapat lapangan atau alun-alun ya yang ditanami atau dihiasi dengan pohon beringin. Di situ pohon beringin bukan sekedar ditanam, memang sengaja ditanam. Dan jumlah pohon beringin ada 64. Di sini angka 64 menggambarkan usia atau umur Nabi Muhammad. Tetapi di situ digambarkan tahun Jawa. Ya. Nah, kemudian untuk tahun Masehinya gimana? Kita lihat di bawah nanti ada pilar besi yang berjumlah 63. Ya, jadi angka 64 dan angka 63 itu menggambarkan usia atau umur Nabi Muhammad, ya, digambarkan tahun Jawa dan tahun Masehi. Kemudian di sebelah utaranya alun-alun terdapat jantung kota Yogyakarta, namanya Malioboro sekarang ya. Oh iya. Tetapi Malioboro itu dulu merupakan hutan beringin. Jadi sepanjang jalan Malioboro itu dulu merupakan hutan beringin. Maka nama hutan itu diabadikan untuk nama sebuah pasar Yogyakarta, namanya Pasar Bringharjo. Bringharjo. Iya ya, Bringharjo. Jadi hutan yang ramai. Iya. Kemudian kami kembali lagi ke Keraton Yogyakarta, di mana Keraton Yogyakarta ini memang beragama Islam, gelarnya saja Kasultanan. Tetapi Keraton Mataram sebelum masuk agama Islam, di mana Keraton Mataram ini kemasukan agama yang lain. Jadi kita lihat arsitektur Keraton Yogyakarta ada 3 unsur agama. Ya, arsitektur keraton ada 3 unsur agama. Ya, kita lihat di sini saja. Di sini ada bunga lotus. Ini paling atas ini. Bunga lotus ini menggambarkan agama Hindu. Di tengah bunga teratai agama Buddha. Warna hijau ini dominan agama Islam. Ya. Oh, jadi ini kayak gini Pak ya, model ini gini ya, atau hijau. paling atas ini ada. Kita ambil sini, ini kan bunga lotus ini. Ya. Bunga lotus itu menggambarkan agama Hindu, di tengah bunga teratai agama Buddha, dan warna hijau ini dominan agama Islam. Tapi Islamnya keraton bisa dikatakan Islam Kejawen atau Islam Jawa, sedikit campur aduk. Ya. Nah, kemudian kalau kita memasuki bagian yang kedua, di mana di tengah itu ada pohon sebanyak 6. Ya, maaf 6 di sini atau sengaja ditanam sebanyak 6. Di dalam Islam 6 ini menggambarkan rukun iman yang ke-6 ya. Itu pohon namanya pohon gayam. Ya. Gayam itu mempunyai makna atau filosofi gayuh, artinya gayuh kata teman, artinya tempat kebahagiaan, tempat mangayu bagio. Ya, ditanam pohon gayam. Ya. Sudah ya. Nah, kita lanjutkan lagi di depan itu ada bangunan namanya Bangsal Pagelaran. Iya. Yang 2 ya. Bangunan yang besar. Bangunan yang besar. Iya. Ya. Jadi bangunan yang besar ini, yang besar itu namanya Bangsal Pagelaran. Di mana nama Pagelaran ini kita ambil mempergelarkan atau mempertunjukkan upacara-upacara adat. Jadi Bangsal Pagelaran tempat yang dipergunakan untuk mempertunjukkan upacara-upacara adat, dan upacara itu diadakan 1 tahun 3 kali, khususnya hari besar Islam.
Ya, satu hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha, yang ketiga bulan Maulud atau perayaan Sekaten. Pernah dengar perayaan Sekaten? Ya. Jadi keraton ini akan mengadakan acara ritual yaitu perayaan Sekaten. Maksud daripada Sekaten ini asal mulanya dari kata sahadaten. Karena lidahnya orang Jawa mau mengucapkan syahadat susah menjadi Sekaten. Jadi orang yang mau masuk ajaran agama Islam kan mengucapkan syahadat, ya. Jadi tidak bisa mengucapkan syahadatan menjadi Sekaten, betul ya? Ya. Dan di Bangsal Pagelaran itu terdapat 8 pilar. Kalau Anda turun ke bawah nanti di depan ada 4 pilar, pilar putih 4 ya. Di belakangnya juga ada 4. Jumlahnya 8. Itu maksudnya keraton direnovasi sultan yang ke-8. Dan di bawah itu ada tekel atau ya tekel ini ada bintang yang berjumlah 8. Oh iya. Yang putih 4, yang hitam 4, jumlahnya pun 8, maksudnya keraton direnovasi atau diperkerat sultan yang ke-8. Itu artinya Bangsal Pagelaran dan renovasinya. Kemudian kita ambil bangunan kanan dan kiri, itu ada 2 bangunan kembar, namanya Bangsal Pengapit. Ya, Pengapit. Jadi nanti kalau kita turun ke bawah kan ada 2 bangunan yang besar, yang diperagakan di dalamnya ada sebuah patung-patung gitu ya. Nah itu Bangsal Pengapit. Di mana Bangsal Pengapit dipergunakan prajurit keraton apabila mau menghadap kepada sultan atau raja, maka prajuritnya berkenan menunggu atau istirahat di Bangsal Pengapit. Ya, Bangsal Pengapit tempat yang dipergunakan untuk menunggu. Ya, singkatnya begitu. Sudah? Nah, di dalam bangunan Bangsal Pagelaran tadi terdapat bangunan kecil seperti makam tadi. Ya, nah itu namanya bangunan Bangsal Pengrawit. Tadi Pengapit, ini Pengrawit. Bangsal Pengrawit. Bangsal yang dipergunakan untuk pelantikan atau wisuda para bupati-bupati keraton. Ada raja, ada bupati, ada menterinya, ada presiden, ada menterinya juga ya. Seperti itu. Jadi Bangsal Pengrawit tempat yang dipergunakan untuk pelantikan atau wisuda para bupati keraton. Dan di dalam itu ada bangunan namanya Selo Gilang. Ya, ada batu kualang marmer ya. Itu nanti kalau di bawah tadi sudah lewat kan? Iya. Nah itu ada marmer atau seperti kuburan atau makam ya. Itu namanya Selo Gilang. Garis miring Pondium. Selo Gilang, ya. Garis miring Pondium. Ya. Itu tempat duduk raja dan yang sebelah kanan tempat duduk putra mahkota untuk menyaksikan jalannya pelantikan atau penobatan. Nah sekarang kita memasuki pintu gerbang masuk. Di sebelah kiri maupun kanan kan ada 2 bangunan kecil. Ya. Ada patungnya tadi. Ya. 2 bangunan kecil itu namanya Bangsal Pasikiran. Pasikiran, ya. Ya. Pasikiran itu apa? Pasikiran itu eksekusi atau hukuman. Ya. Maaf ya, ini hujan jadi terdengar enggak ini? Terdengar ya, maaf ya. Pasikiran itu apa? Eksekusi atau hukuman. Di mana Bangsal Pasikiran itu tempat untuk mengeksekusi atau menghukum. Hukum yang di keraton adalah hukum Islam. Apabila mencuri dulu dipotong tangannya sebelah kiri, sedangkan kalau mengkhianati dulu dipancung di sebelah kanan. Dan 2 patung yang di bawah tadi itu ada 2 nama, yang sebelah kiri namanya Martolulut, ya, itu Algojo Keraton namanya Martolulut, sebelah kanan namanya Singonegoro. Ya. Jadi hukumnya ada 2, hukum pancung dan potong tangan. Iya. Sudah ya? Oh sekarang sudah tidak ada lagi. Itu berarti sultan yang ke-8. 9, ya berdasarkan sultan yang ke-8. 9, 10 sudah tidak memakai hukuman itu lagi. Ya. Ya. Kemudian kita naik ke atas itu ada bangunan namanya Bangsal Tarub Agung. Bangsal Tarub Agung. Bangsal Tarub Agung dipergunakan sultan untuk menerima